Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Hari ini kita belajar matematika peminatan untuk kelas 11 IPA. Namun alangkah lebih baiknya sebelum mulai belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 11 IPA, kalian jangan lupa mengisi absensi yang ada di Google Classroom yang sudah saya sediakan ya. Kemudian kalian perhatikan instruksinya, jangan sampai ada yang terlambat. Paham ya? Anak-anakku, di matematika peminatan kelas 11 IPA itu ada 2 bab ya untuk semester 1, yaitu materi trigonometri dan lingkaran. Nah, untuk materi trigonometri itu sendiri yang akan dibahas itu yang pertama itu mengenai persamaan trigonometri, yang kedua identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, kemudian yang ketiga identitas trigonometri sudut rangkap, yang keempat identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin P, kemudian dapat menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan cos P, dan yang terakhir dapat menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk tan X sama dengan tan P. Langsung saja ya, kita masuk ke materi yang pertama tentang persamaan trigonometri. Nah, di sini saya akan mereview terlebih dahulu untuk pengertian persamaan trigonometri. Ada yang masih ingat pengertian persamaan trigonometri itu apa? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Itu merupakan pengertian dari persamaan trigonometri. Lanjut ya, kita masuk ke penyelesaian persamaan trigonometri. Untuk penyelesaian persamaan trigonometri itu ada 3 bentuk ya. Jadi harus dirubah ke dalam bentuk umum. Yang pertama itu bentuk penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin P. Yang kedua, penyelesaian persamaan bentuk cos X sama dengan cos P. Dan yang ketiga, penyelesaian persamaan bentuk tan X sama dengan tan P. Untuk yang pertama, penyelesaian sin X sama dengan sin P itu sudah pernah dibahas. Kemudian yang kedua juga ya, untuk penyelesaian persamaan bentuk cos X sama dengan cos P juga sudah dibahas. Nanti saya akan mereview ya. Kemudian kalau yang tan X sama dengan tan P itu nanti akan saya bahas. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin P. Nah, kalau yang persamaan sin X sama dengan sin P itu saya hanya review sedikit, tapi nanti saya akan tetap memberikan contoh soalnya ya. Sudut dalam satuan derajat, bentuk penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin P itu berarti sin X sama dengan sin P derajat. Kalian perhatikan layarnya. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya sama dengan P derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang P derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya, sudut dalam satuan radian. Nah, sin X sama dengan sin P berarti X sama dengan P ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan Pi dikurang P ditambah K dikali 2pi. Itu penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin P. Agar lebih paham, di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin dalam kurung negatif 30 derajat. Kita masuk ke contoh soal penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin P. Tadi kan soalnya adalah tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin dalam kurung min 30 derajat. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, yang harus kalian ingat, ketika ada bentuk sin X sama dengan sin P, berarti X sama dengan P ditambah K dikali 360 derajat ya. Kemudian X sama dengan 180 derajat dikurang P ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang berarti
30 derajat itu posisinya sebagai P. Kita masukkan yang pertama dulu. Untuk sin X sama dengan sin min 30 derajat, maka X sama dengan min 30 derajat, kan P-nya ya. P-nya itu min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau 180 derajat dikurang P-nya tadi berapa? P-nya min 30 derajat, berarti 180 derajat dikurang dalam kurung 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, X sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 min 30 derajat. Berarti 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang pertama, untuk X sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ketika K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah, ini K-nya 0 ya, berarti ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat 0, maka hasil dari X sama dengan min 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat adalah min 30 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat adalah 360 derajat. Berarti min 30 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 330 derajat. Baik, untuk penyelesaian selanjutnya, kalau tadi yang pertama itu adalah untuk X sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat, sekarang untuk X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K sama dengan 0, maka X sama dengan 210 derajat ditambah 0 ya, K-nya dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat adalah 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 210 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 210 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat adalah 360 derajat. Jadi X sama dengan 210 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 470 derajat. Nah, nilai X yang memenuhi X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 210 derajat dan 330 derajat. Bu, kenapa yang 470 itu tidak memenuhi? Nah, yang 470 derajat itu kenapa tidak memenuhi? Karena di sini keterangannya X-nya itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Sedangkan 470 derajat itu adalah lebih dari 360 derajat. Kemudian tadi yang pertama diperoleh itu X-nya sama dengan 0 ya. Berarti kan tidak termasuk karena di sini X-nya itu lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi di sini himpunan penyelesaian X sama dengan sin min 30 derajat adalah 210 derajat, 330 derajat. Untuk selanjutnya, penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos P. Yang pertama, sudut dalam satuan derajat. Cos X sama dengan cos P derajat, berarti X sama dengan plus minus P derajat ditambahkan dikali 360 derajat. Selanjutnya, X sama dengan P derajat ditambahkan dikali 360 derajat, atau X sama dengan min P derajat ditambahkan dikali 360 derajat. Itu kalau dalam satuan derajat. Kalau dalam satuan radian berarti cos X sama dengan cos P ya. Berarti X sama dengan plus minus P ditambahkan dikali 2pi. X sama dengan P ditambahkan dikali 2pi, atau X sama dengan min P ditambahkan dikali 2pi. Itulah penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos P. Untuk contoh soalnya, situ soalnya adalah tentukan penyelesaian persamaan cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Baik, selanjutnya contoh soal penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos P ya. Soalnya tadi adalah tentukan penyelesaian cos 2X sama dengan cos 120
derajat. Nah, 120 derajat itu adalah posisi P. Jadi penyelesaiannya yang harus kalian ingat ketika cos X sama dengan cos P, X sama dengan P ditambahkan dikali 360 derajat, atau X sama dengan min P ditambahkan dikali 360 derajat. Soalnya tadi adalah cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Nah, di sini 2X ya. Tulisnya jangan X saja, melainkan 2X sama dengan P-nya 120 derajat ditambahkan dikali 360 derajat, atau 2X sama dengan min P, min 120 derajat ditambahkan dikali 360 derajat. Jadi di sini untuk mencari nilai X-nya yang awalnya tadinya 2X sama dengan 120 derajat ditambahkan dikali 360 derajat, berarti X sama dengan 120 derajat ditambahkan dikali 360 derajat dibagi 2 ya. X sama dengan 120 derajat dibagi 2 yaitu 60 derajat ditambahkan dikali 360 derajat bagi 2 yaitu 180 derajat. Selanjutnya untuk yang 2X sama dengan min 120 derajat ditambahkan dikali 360 derajat, maka X sama dengan min 120 derajat ditambahkan dikali 360 derajat dibagi 2, maka nilai X-nya adalah min 120 derajat dibagi 2 yaitu 60 derajat ya. Min 60 derajat ditambahkan 360 derajat bagi 2 adalah 180 derajat. Lanjut ya. Untuk X sama dengan 60 derajat ditambahkan dikali 180 derajat. Ketika K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. 0 dikali 180 derajat itu 0 ditambah 60 derajat yaitu 60 derajat. Ketika K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 180 derajat yaitu 240 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 360 derajat yaitu 420 derajat. Sekarang untuk X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Ketika K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan min 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 derajat itu 0 ya. Berarti di sini bukan dikali ya, ditambah ya. Jadi X sama dengan min 60 derajat ditambah 0 sama dengan min 60 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. X sama dengan min 60 derajat ditambah 120 derajat yaitu 120 derajat. Nilai X yang memenuhi X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat adalah yang pertama 60 memenuhi ya, karena 60 itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian 240 derajat memenuhi ya. Nah, 420 derajat itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena 420 derajat itu lebih dari 360 derajat, sedangkan di sini ketentuannya adalah X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi yang memenuhi adalah hanya 60 derajat, 120 derajat dan 240 derajat. Maka himpunan penyelesaian dari cos 2X sama dengan cos 120 derajat adalah 60 derajat, 120 derajat dan 240 derajat. Paham ya? Kita masuk ke penyelesaian persamaan trigonometri yang terakhir, yaitu penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan P. Untuk sudut dalam satuan derajat berarti tan X sama dengan tan P derajat. X sama dengan P derajat ditambahkan dikali 180 derajat. Kemudian sudut dalam satuan radian tan X sama dengan tan P, maka X sama dengan P ditambahkan dikali pi. Untuk contoh soal penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan P, tan P, di situ soalnya adalah tentukan penyelesaian persamaan tan dalam kurung 3X min 45 derajat sama dengan tan 60 derajat untuk
X lebih dari sama dengan 100 derajat kurang dari sama dengan 300 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan P ya. Di sini soalnya tadi adalah tentukan penyelesaian persamaan tan 3x min 45 derajat sama dengan tan 60 derajat. Untuk x-nya lebih dari sama dengan 100 derajat kurang dari sama dengan 30 derajat. Yang harus kalian ingat ketika tan x sama dengan tan P, maka x sama dengan P ditambah K dikali 180 derajat. Di sini tadi tan x 3x min 45 derajat ya. Berarti 3x min 40 derajat sama dengan P-nya adalah berapa? P-nya itu 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. 3x sama dengan, di sini min 45-nya pindah ruas jadi plus 45 derajat ditambah 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk mencari nilai X-nya berarti 45 derajat ditambah 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat dibagi 3. 45 derajat dibagi 3 adalah 15 derajat. 60 derajat dibagi 3 yaitu 20 derajat ditambah K dikali 180 derajat dibagi 3 yaitu 60 derajat. Jadi kita peroleh di sini 15 tambah 20 yaitu 35 derajat ditambah K dikali 60 derajat. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 35 derajat ditambah 0 kali 60 derajat. 0 kali 60 derajat adalah 0 ya, berarti X sama dengan 35 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 35 derajat ditambah 1 kali 60 derajat. X sama dengan 35 derajat tambah 60 derajat yaitu 95 derajat. Maaf ya, ada suara yang tidak mengenakan. Semoga kalian bisa memahami. Yang selanjutnya K2 sama dengan K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 35 derajat tambah 2 kali 60 derajat dan kita peroleh nilai X-nya adalah 155 derajat. K3 berarti kita peroleh nilai X-nya 215 derajat. Nah, untuk K4 X-nya adalah 35 derajat ditambah 240 derajat. 275 derajat. Nah, untuk K5 berarti X-nya kita peroleh 335 derajat. Nah, tadi soalnya itu adalah tentukan penyelesaian persamaan tan 3x min 45 derajat sama dengan tan 60 derajat untuk X-nya lebih dari sama dengan 100 derajat kurang dari sama dengan 300 derajat ya. Tadi saya salah nulis. Di sini saya nulisnya 360, sedangkan di soal yang tadi di PowerPoint-nya ya itu 300 derajat. Nah, jadi nilai X yang memenuhi untuk X lebih dari sama dengan 100 derajat kurang dari sama dengan 300 derajat adalah yang mana saja? Ya, 155 derajat. Kenapa? Karena untuk K1 itu kita peroleh 35 derajat. 35 itu kan kurang dari 100 ya, sedangkan syaratnya adalah X-nya lebih dari 100 derajat. Kemudian K sama dengan, maaf tadi K sama dengan 0 kan kita peroleh 35 derajat. K sama dengan 1 95 derajat. Jadi tidak memenuhi. Yang memenuhi hanyalah yang 155 derajat, 215 derajat, 275 derajat. Nah, 335 derajat itu tidak memenuhi karena dia itu lebih dari 300, sedangkan syaratnya X-nya kurang dari 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tan 3x min 45 derajat sama dengan tan 60 derajat adalah 155 derajat, 215 derajat, 275 derajat. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 100 derajat kurang dari sama dengan 300 derajat. Semoga kalian dapat memahami ya untuk contoh soal dari tan X sama dengan tan P. Itulah pembahasan mengenai penyelesaian persamaan trigonometri di mana ada 3 bentuk. Yang pertama adalah sin X sama dengan sin P, yang kedua cos X sama dengan cos P, dan yang ketiga tan X sama dengan tan P, di mana sudah disertai dengan contohnya semua ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian kalian jangan lupa merangkum apa yang saya sampaikan di buku catatan kalian. Apabila ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan. Kemudian nanti ada tugas ya melalui Google Classroom.
Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.